RPPH Daring Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Tema Diri Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah video mengenai contoh RPP jarak jauh atau rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Nah, di sini untuk TK atau PAUD, sedangkan temanya adalah diri sendiri. Nah, di sini sudah saya buatkan sebuah contoh RPP, di mana untuk pelaksanaan pembelajarannya siswa berada di rumah dengan bimbingan dari orang tua masing-masing. Dan inilah RPP-nya. Yang pertama yaitu tentang anak diajak melakukan permainan tebak nama anggota tubuh, misalnya tangan, kaki, mata, dan sebagainya. Kemudian diajak untuk bernyanyi, disertai dengan gambar. Nah, anak suruh diajak untuk berbicara mengenai nama-nama anggota tubuh. Kemudian hari yang kedua yaitu dengan menghitung dengan jari. Nah, di sini kita tunjukkan angka dengan jari, kemudian anak diajak untuk menghitung angka tersebut. Nah, yang ketiga yaitu hari ketiganya anak diajak untuk melakukan kebersihan tubuh diri sendiri, misalnya gosok gigi ataupun kumur ataupun cuci tangan. Nah, hari keempatnya yaitu hari Kamis, yaitu anak disuruh untuk melakukan menstempel tangan. Nah, di sini juga dari rumah, yaitu dengan bimbingan kedua orang tua. Hari Jumatnya anak diajak untuk menirukan membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, kemudian hari Sabtunya anak diajak untuk menirukan gerakan senam sehat ceria bersama-sama. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu bisa mengirimkan video senam cerianya, bisa melalui WA, email, ataupun yang lainnya. Nah, berikut akan saya sampaikan cara pembuatan RPP dengan pengetikan di komputer. Berarti jika Bapak Ibu akan membuat RPP sendiri ataupun mengeditnya, itu tahu bagaimana cara memformat pembuatan RPP beserta judul dan masing-masing kolomnya. File RPP daring ini sudah saya cantumkan linknya di kolom deskripsi, sedangkan cara mendownloadnya akan saya tunjukkan pada akhir video ini. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu jika tombol subscribe masih merah seperti ini. Jangan lupa sentuh subscribe agar menjadi abu-abu seperti ini, serta aktifkan loncengnya agar bisa melihat video-video terbaru mengenai tutorial komputer. Berikutnya akan saya bagikan bagaimana jika kita membuat RPP sendiri. Nah, maksudnya untuk mengetik RPP sendiri, bagaimana cara mengatur formatnya. Nah, di sini format yang pertama, kalau memang bentuknya landscape atau horizontal, di layout kita pilih pick setupnya adalah landscape. Sedangkan kertas itu kalau memang kita pakai folio, itu tulis saja langsung 33 cm seperti ini. Di width-nya, width itu lebarnya 33 cm. Jadi jangan pakai legal, karena legal 35 cm, kemudian 33, oke. Untuk cop, nah, cop itu bisa membuka file yang sudah ada copnya ataupun file baru, dan copnya kita bisa mengcopy dari file yang sudah ada copnya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya akan membuka file yang sudah punya cop, yaitu ini.
Nah, copy ini akan kita copy, tinggal kita sorot saja dari awal sampai garis ini. Kita tekan, klik kanan, kita tekan copy. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita kembali ke RPP-nya. Nah, kita sorot lagi. Ini untuk kita paste, sama dengan mengklik kanan ataupun dengan menekan Ctrl V. Kita paste seperti ini, atau juga bisa dengan menekan Ctrl V. Berhubung yang di copy itu portrait, sedangkan ini landscape, berarti perlu sedikit disesuaikan, bisa menyesuaikan besarnya seperti ini. Untuk memperbesar huruf sekaligus, dengan menyorot seperti ini agar bisa besar sekaligus, terus kita tekan Ctrl dan kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini dia memperbesar. Nah, kemudian logonya kita perbesar seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat judul yang rata tengah itu bukan dengan spasi, tapi di sini di home ini kita tekan center, yang center atau menekan Ctrl E. Sedangkan ini mudah sekali, ini cara membuatnya tinggal tema atau minggu, terus bisa pakai tabulasi. Sekarang yang intinya yaitu pembuatan tabelnya. Untuk membuat tabel di sini kita bisa menentukan terlebih dahulu berapa jumlah tabel ataupun baris yang kita butuhkan. Nah, kebetulan di sini jumlah barisnya adalah 7, jumlah kolomnya adalah 7, sedangkan jumlah barisnya itu bisa ditentukan dari awal ataupun bisa dengan menambah nanti. Kita untuk menyisipkan tabel, kita tekan insert, kemudian tabel. Nah, di sini kolom adalah 7 kolom, nah, sedangkan baris itu bisa kita acak terlebih dahulu. Inilah. Untuk lebar kolom itu bisa dengan menarik garis vertikalnya seperti ini. Ya, konsekuensinya dengan menarik garis vertikalnya, otomatis kolom di sebelahnya itu tetap. Berarti malah justru saya rekomendasikan dengan menekan garis vertikalnya, bukan dengan menekan margin atasnya. Kecuali kalau memang diinginkan, dengan menekan margin atas, otomatis baris di sebelah kanannya akan ikut tertarik. Nah, seperti ini kejadiannya. Baris sebelah kanannya akan ikut tertarik. Nah, kita bisa menyesuaikan kolomnya. Saya percepat saja seperti ini. Nah, seperti ini. Penulisan judul atau subjudul itu bisa kita sorot terlebih dahulu. Terus di home ini kita tekan center agar penulisan judul di tengah. Di samping center, ya, di sini saya coba menulis. Di sini sering sekali terjadi, di mana jika kita menuliskan 2 baris atau baris berikutnya itu jaraknya sangat lebar. Ini dikarenakan karena jarak baris di sini masih panjang, nah itu bisa membuat garis jarak barisnya berkecil dengan mengatur jarak barisnya di sini. Atau juga bisa di paragraf. Nah, inilah jarak baris line spacing. Itulah. Nah, kemudian pada sebuah tabel biasanya kalau yang 1-2 baris sedangkan yang lainnya cuma 1 baris, itu tidak rata di tengah, center horizontalnya tidak ada. Nah, untuk mengatur center horizontal agar yang cuma 1 baris seperti kegiatan saintifik dan kegiatan anak 1 baris ini agar berada di tengah, kita sorot saja semuanya seperti ini. Kemudian di layout, nah di sebelah sini itu ada centering untuk vertikalnya. Nah, kita sorot yang ini, line center. Kita sorot. Berarti sekarang kegiatan saintifik dan kegiatan anak menjadi rata tengah. Itulah untuk membuat rata tengah secara vertikal. Nah, untuk membuat warna sih sebetulnya sudah pada tahu, kita tinggal kita tekan yang gambar ember ini, kita tekan, nah seperti ini. Nah, itulah cara membuat
kolomnya, sedangkan untuk menulisnya kita tinggal menuliskan saja seperti yang kita inginkan. Jika barisnya sudah habis, untuk menambah baris itu sangat mudah dengan cuma menekan tabulasi saja, tab tabulasi, dia akan bertambah terus. Nah, di sini untuk menyisipkan gambar di dalam sebuah tabel, kita tinggal letakkan posisi kursor pada posisi yang diinginkan, kemudian kita insert picture. Di sini kita tinggal menyisipkan gambarnya. Nah, misalnya gambar ini kita sisipkan, besar kecilnya bisa kita sesuaikan di sini. Di sini ada kendala, itu kadang gambar itu susah diarahkan. Nah, itu disebabkan karena wrap tag-nya itu kita di sini di atas juga ada wrap tag ini, wrap tag di atas. Nah, ini masih inline with tag, jadi susah diatur. Nah, agar mudah diatur sesuai dengan pergerakan kursor, nah kita atur menjadi in front of tag, berarti berada di depan tag. Nah, di samping dengan mengklik wrap tag yang berada di atas, kita juga bisa mengklik kanan gambar tersebut, klik kanan, kemudian di wrap tag ini kita pilih in front of tag. Itulah cara menyisipkan gambar. Sedangkan besar kecilnya sebuah kolom, untuk menyesuaikan gambar kita tinggal mengenter aja, ataupun kalau memang berisi kalimat yang panjang ya berarti sudah sesuai. Itulah cara untuk pengisian dari RPP-nya. Nah, sedangkan untuk kolom tanda tangan yang sering banyak pada keliru, itu kolom tanda tangan membuatnya dengan menekan spasi agar rata. Padahal untuk menulis tanda tangan itu tetap mempergunakan tabel seperti ini. Berarti kita kalau vertikal, horizontal atau landscape, kita bikin 3 kolom. Seperti ini 3 kolom. Nah, kolom pertama untuk menuliskan mengetahui, kolom kedua untuk menuliskan guru kelompok. Nah, agar rata tengah tinggal kita sorot saja seperti ini. Kita rata tengahkan. Berarti setiap kita menulis dia otomatis berada di tengah. Nah, begitu juga yang guru kelompoknya. Nah, agar tabel ini tidak bergaris, di sini di bordernya kita pilih no border. Sedangkan garis putus-putus yang ini cuma garis bantu yang tidak akan muncul pada saat pencetakan. Itulah cara pembuatan format untuk RPP, dan ini juga berlaku untuk pembuatan format-format lainnya yang menyerupai. Cara pembuatan tabelnya seperti itu. Kemudian jika sebuah tabel itu lebih dari 1 halaman, sebetulnya kita tidak perlu menuliskan setiap subjudul. Saya cut dulu ini untuk contoh. Saya potong dulu. Inilah yang berwarna oranye itu adalah subjudul. Sebetulnya kita tidak perlu menuliskan subjudul pada setiap halamannya. Nah, agar subjudul itu terulang di setiap awal halaman, itu kita dengan cara mengklik kanan tabel yang akan dijadikan subjudul, yaitu kita sorot terlebih dahulu dengan mengklik, memposisikan kursor di luar tabel, kita klik kanan di sini. Nah, di sini kita pilih tabel properties. Nah, tabel properties di sini. Pada row, nah, di bagian bawah defaultnya atau standarnya tidak dicentang. Nah, di sini tertulis repeat as header row at the top of each peak. Nah, bahasa Indonesia nih gue repeat. Nah, ulangi head itu kepala, ulangi baris kepala ini pada setiap top atas each peak. Nah, berarti ulangi header, row header pada setiap atas setiap halaman gitu intinya. Nah, ini dicentang. Defaultnya tidak dicentang. Nah, kalau dicentang, kalau tidak dicentang coba ya. Berarti di sini tidak ada ini halaman keduanya. Nah, berarti di sini tabel properties ini kita centang. Perhatikan halaman kedua. Halaman kedua setelah centang berarti dia akan terulang berapapun jumlah halamannya. Di setiap awal halaman dia akan tertulis judulnya. Nah, itulah cara pembuatan
RPP. Nah, sekarang bagaimana cara mendistribusikan file ini ke guru atau ke wali murid agar mereka juga akan merasa mudah untuk mengoperasikannya. Karena kalau kita bagikan berupa Microsoft Word seperti ini, tidak semua HP pada wali murid itu ada atau menginstal Microsoft Word-nya. Di sini agar lebih familiar untuk semua HP, ini bisa diformat dalam bentuk PDF. Nah, cara menyimpan file Word menjadi PDF itu caranya juga sangat mudah. Di sini di file ini ya, pilih Save As, yaitu menyimpan sebagai. Di sini Save As. Nah, di sini tulis saja. Nah, posisikan dulu misalnya berada di luar saja di picture ini. Nah, pada Save As Type di sini, nah, dia defaultnya otomatis dokumen Word tersimpan sebagai dokumen Word. Nah, di sini kita bisa menyimpan dengan tipe yang lain, yaitu tipe PDF dengan mengklik tanda segitiga terbalik yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini kita pilih PDF. Nah, inilah. Berarti nantinya file ini akan tersimpan dalam bentuk PDF yang akan memudahkan jika didistribusikan ke wali murid dengan mempergunakan WhatsApp. Nah, kita save saja ini. Nah, kita save. Otomatis ini sudah dalam bentuk WhatsApp. Sudah dalam bentuk PDF yang lebih familiar untuk hampir semua HP. Nah, itulah cara membuat RPPH untuk tema diri sendiri. Nah, juga bagaimana cara membuatnya, memformat page setupnya, serta bagaimana cara membuat file dokumen dirubah menjadi PDF agar mudah didistribusikan ke masing-masing wali murid. Nah, demikian pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, bisa tekan like. Jika ada komentar, saran, ataupun pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nah, tapi jangan lupa yang baru melihat channel ini, silahkan tekan subscribe agar bisa tahu video-video lainnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Untuk mendownload link di komputer, di sini pada kolom deskripsi, kalau muncul lebih banyak, klik saja. Nah, kemudian di link ini kita tinggal mengklik saja. Kita klik, atau dengan mengklik kanan kita lakukan copy link. Jadi ada dua, dengan mengklik langsung atau klik kanan tekan copy link. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, bagian bawah ini link RPP daring, diklik saja. Nah, berarti ini tampilannya, ini linknya diklik saja. Kemudian setelah muncul seperti ini, klik saja kolom download yang berada di sudut kanan atas yang bergambar panah ke bawah, diklik saja ini. Dia akan otomatis terdownload. Posisi download berada di folder download. Sedangkan untuk di HP, untuk memunculkan deskripsi dengan mengklik segitiga terbalik yang berada di bawah video. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, and comment, dan juga jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.